Baiklah, masuk pada materi yang pertama, pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Untuk memperoleh pecahan senilai dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang atau penyebut dengan bilangan yang sama. Baik, kita masuk kepada contoh pecahan senilai. Misalnya 1/2. Nah, pada pecahan senilai ini bisa kita kalikan atau bagi. Nah, kali ini kita kalikan. Pembilangnya ini akan kita kali dengan 2. Dan penyebutnya juga harus sama, dikali dengan 2. Jadi hasilnya 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. Nah, kalau ini apakah boleh dikali juga dengan 2? Boleh. Kita kali dengan 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Lalu seterusnya juga boleh kita kali dengan 2. 4 dikali 2, 8. 8 kali 2, 16. Nah, inilah contoh dari pecahan senilai. Perbandingan pecahan, yaitu berarti melihat dua pecahan dan menentukan mana yang lebih besar. Selanjutnya contoh perbandingan pecahan. Nah, kalau ini lambang seperti ini adalah besar. Kalau ini kecil. Dari mana kita bisa membedakannya? Nah, sini. Kalau ini bisa kita tulis seperti ini. Besar. Nah, kalau ini kecil. Kecil. Nah, jelas kan? Nah, ini ada contohnya satu lagi. Misalnya 1/2 4/6. Nah, apakah lambang yang kita kasih? Nah, yang benarnya adalah ini, kecil. Ini bisa kita kalikan dengan ini. 4 dikali 2, 8. 1 dikali 6, 6. Nah, jadi 1/2 4/6. Jadi kita kasih lambang kecil. 1/2 kecil dari 4/6. Nah, inilah contoh perbandingan pecahan. Baik, kita masuk kepada contoh operasi hitung pada bilangan pecahan. Misalnya, kita ambil angka 5/6 ditambah 1/4. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah jika penyebutnya berbeda, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi dari yang kita lihat ini 6 sama 4 ini KPK-nya adalah 12. Dari mana kita tahu KPK-nya 12? Karena 6 ini dikali 2 sama dengan 12. Dan 4 kita kalikan dengan 3, hasilnya 12. Jadi pembilangnya ini 5, kita kalikan juga dengan 2, jadi hasilnya 10. Yang satu ini kita kalikan dengan 3, jadi hasilnya 3. Lalu kita jumlahkan. 10 ditambah 3, 13. Dan penyebutnya tetap sama, 12.
Lalu kita sederhanakan dalam bentuk pecahan campuran. Jadi hasilnya itu 1/1/12. Baiklah, kita masuk kepada materi yang ketiga. Pengenalan bangun datar. Tahukah adik-adik apakah itu bangun datar? Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Bangun datar juga merupakan sebutan untuk dua dimensi, sehingga bangun datar sering disebut sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Baik, selanjutnya macam-macam bangun datar, meliputi persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, bilah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan bangun datar yang pertama, yaitu persegi. Ciri-ciri persegi: segi empat yang keempat sisinya sama panjang dan sudutnya siku-siku. Baik, selanjutnya sifat-sifat persegi. Yang pertama, persegi mempunyai sisi yang sama panjang. Yang kedua, persegi mempunyai 4 sudut siku-siku. Dan yang ketiga, persegi ini mempunyai 2 diagonal sama panjang dan saling tegak lurus. Selanjutnya, bangun datar persegi panjang. Ciri-ciri persegi panjang, yaitu segi empat yang mempunyai 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Selanjutnya, sifat-sifat persegi panjang. Persegi panjang mempunyai 4 sisi, terdiri dari 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Persegi panjang memiliki 4 sudut siku-siku, dan persegi panjang ini memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Baik, kita masuk kepada materi yang keempat mengenai luas dan keliling bangun datar persegi, persegi panjang, segitiga, dan jajar genjang. Baik adik-adik, yang pertama kita akan membahas mengenai luas dan keliling persegi. Sisi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD adalah sisi atau dilambangkan dengan S. Rumus luas persegi. Luas atau dilambangkan dengan L adalah sisi dikali sisi atau S dikali S. Baik adik-adik, kita masuk ke contoh soal. Panjang sisi sebuah bingkai foto berbentuk persegi adalah 15 cm. Berapakah luas dan keliling bingkai foto tersebut? Untuk jawabannya, luas adalah S dikali S, sama dengan 15 cm dikali 15 cm. Hasilnya 225 cm kuadrat. Jadi, luas bingkai foto tersebut adalah 225 cm kuadrat. Dan kelilingnya adalah 4 dikali S, sama dengan 4 dikali 15 cm. Dan hasilnya 60 cm. Jadi, keliling bingkai foto tersebut adalah 60 cm. Baik adik-adik, selanjutnya kita membahas mengenai luas dan keliling persegi panjang. Sisi AB sama dengan CD adalah panjang atau dilambangkan dengan P. Sisi BC sama dengan AD adalah lebar atau dilambangkan dengan L. Rumus luas persegi panjang. Luas atau L adalah panjang dikali lebar atau P dikali L. Rumus keliling persegi panjang. Keliling atau K adalah 2 dikali P tambah L. Baiklah adik-adik, kita masuk ke contoh soal. Sebuah kartu pelajar mempunyai panjang 11 cm dan lebar 6 cm. Tentukan luas dan keliling kartu tersebut. Untuk jawabannya,
luas sama dengan P kali L sama dengan 11 cm dikali 6 cm dan hasilnya 66 cm kuadrat. Jadi luas kartu tersebut adalah 66 cm kuadrat. Dan kelilingnya adalah 2 dikali P tambah L sama dengan 2 dikali 11 ditambah 6 dan hasilnya 34 cm. Jadi keliling kartu tersebut adalah 34 cm. Baiklah adik-adik, selanjutnya kita membahas mengenai luas dan keliling segitiga. Rumus luas segitiga, L sama dengan alas atau A dikali tinggi atau T per 2. Rumus keliling segitiga, K sama dengan A tambah B tambah C. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah rambu-rambu mempunyai alas 30 cm dan tingginya 22 cm. Hitunglah luas dan keliling rambu-rambu tersebut. Jawabannya, luas adalah A dikali T atau alas dikali tinggi per 2 sama dengan 30 cm dikali 22 cm per 2 dan hasilnya 330 cm kuadrat. Jadi luas rambu-rambu tersebut adalah 330 cm kuadrat. Dan kelilingnya adalah A ditambah B ditambah C sama dengan 30 ditambah 30 ditambah 30 dan hasilnya 90 cm. Jadi keliling rambu-rambu tersebut adalah 90 cm. Baik adik-adik, sekarang kita membahas luas dan keliling jajar genjang. Rumus luas jajar genjang, L sama dengan alas dikali tinggi atau A dikali T. Rumus keliling jajar genjang, keliling adalah S ditambah S ditambah S ditambah S. K sama dengan 2A ditambah 2B. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah jajar genjang panjang sisi A 20 cm, sisi B 15 cm dan tingginya 12 cm. Tentukanlah luas dan keliling jajar genjang tersebut. Luas adalah alas dikali tinggi sama dengan 20 dikali 12, hasilnya 240 cm kuadrat. Kelilingnya adalah 2A ditambah 2B sama dengan 2 dikali 20 ditambah 2 dikali 15 sama dengan 40 dikali 30 sama dengan 70 cm. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke materi yang kelima. Keliling dan luas belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Yang pertama kita membahas keliling dan luas belah ketupat. Kelilingnya adalah S ditambah S ditambah S ditambah S. Kelilingnya sama dengan 4S. Luasnya adalah 1 per 2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. L sama dengan 1 per 2 dikali D1 dikali D2. Contoh soal yang pertama, tentukanlah keliling belah ketupat yang panjang sisinya 10 cm. Jawabannya, diketahui sisi 10 cm, kelilingnya 4 dikali sisi. K sama dengan 4 dikali 10 cm. K sama dengan 40 cm. Jadi keliling belah ketupat yang panjang sisinya 10 cm adalah 40 cm. Contoh soal yang kedua, diketahui panjang diagonal sebuah belah ketupat bercurut-curut 15 dan 12 cm. Tentukan luas belah ketupat tersebut. Jawabannya, diketahui diagonal 1 sama dengan 15 cm, diagonal 2 sama dengan 12 cm. Luasnya adalah 1 per 2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Luasnya adalah 1 per 2 dikali 15 dikali 90 cm. Jadi luas belah ketupat tersebut adalah 90 cm kuadrat. Baiklah, selanjutnya keliling dan luas layang-layang. Keliling layang-layang yaitu A ditambah B ditambah C ditambah D. Luas layang-layang
yaitu 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, selanjutnya contoh soal. Hitunglah luas dan keliling layang-layang di bawah ini. Jawabannya diketahui. Diagonal 1 24 cm, diagonal 2 40 cm, sisi A dan B 13 cm, sisi C dan D 37 cm. Kelilingnya adalah A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 2 dikali A tambah C. K sama dengan 2 dikali 13 cm ditambah 37 cm. K sama dengan 2 dikali 50 dan hasilnya adalah 100 cm. Dan luasnya 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. L sama dengan 1/2 dikali 24 cm dikali 40 cm. L sama dengan 12 cm dikali 40 cm. Jadi luasnya adalah 480 cm kuadrat. Baik, selanjutnya luas dan keliling trapesium. Keliling trapesium adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Luasnya adalah 1/2 dikali AB ditambah CD dikali T atau tinggi. Selanjutnya contoh soal. Berapakah luas dan keliling trapesium berikut? Jawabannya diketahui. AB 12 cm, AD 8 cm, EC 6 cm, CD 12 cm ditambah 6 cm sama dengan 18 cm. BC sama dengan EC kuadrat ditambah BE kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100. Jadi hasilnya sama dengan 10 cm. Kelilingnya adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Jadi kelilingnya sama dengan 12 cm ditambah 10 cm ditambah 18 cm ditambah 8 cm. Jadi hasilnya 48 cm. Luasnya adalah 1/2 dikali AB ditambah CD dikali 8 cm. Jadi luasnya sama dengan 1/2 dikali 30 dikali 8 sama dengan 120 cm kuadrat.